Besok Batu apa nih Ki? Ini batu gali asam. Gali asam. Ini salah satu batu gali asam ini kalau dia berfungsi, dia akan menimbulkan rasa dingin dan panas. Apabila ininya, coba kita lihat, kita tester kepada yang punya. jadi sekarang tinggal jadi pengobatannya di apa itu? Dingin bau. Dingin. Kalau awak datang ke sana di mana? Makin lama makin lama. Makin panas. Panas. Makin lama makin lama. Pelabuhan udah. Sebelum pelabuhan itu? Pelabuan Kan? Kita lepas terasa nggak panas ya? Yang mana? Hilang. Jembatan mana itu? Jembatan lewat? belum Pertamina itu? sebelum Itu Ki, Pertamina. Lihat. kena panas tuh kenapa tuh Ki? Karena auranya di dalam itu memang ini khususnya memang untuk penyegan. Jadi energi bayang batu yang telah ribuan tahun terpendam itu, maka dia akan menimbulkan energi yang positif dan negatif. Dan apabila dia dilaga disatukan ke kulit kita, maka akan timbul energi-energi supranatural, energi metafisika, dan ada daya magnet tersendiri. Kalau yang dingin itu Ki? Kalau yang dingin itu akibat kandungan auranya, dia kan kandungan auranya di sini, ini kandungan auranya itu aura yang mengandung unsur air. Jadi karena terpendam di dalam tanah, dia akan menyerap air. Dan hawa panas itu aura yang dimunculkan oleh tanah. Dan tanah itu makin lama terkena sinar matahari, maka dia akan menimbulkan uap dan hawa yang panas. Itu kira-kira ada dampak nggak Ki, dengan pemilik itu? Kalau untuk pemilik Ya, Ki. dan aura di dalam ini, kemungkinan kodamnya itu sangat besar orangnya di dalam, dan mungkin sudah ribuan tahun juga menunggu batu ini. Berarti sama pengguna Ki ada istilahnya ada atau Efek. pengaruh efek? Kalau efek pengguna bisa jadi, kalau batu ini lebih tinggi auranya, maka si pengguna itu harus juga lebih tinggi lagi auranya. Jadi sifatnya kalau batu ini auranya hitam, kalau bisa yang pengguna itu auranya putih. Jadi dia netral, stabil. Jadi ada siang, ada malam gitu. Dan apabila auranya ini hitam, kalau si pemakai auranya hitam juga, maka akan panas gitu. Jadi maka kalau sudah terjadi dan si yang punya memakai batu ini seperti gini, dia kalau tidak cocok itu akan timbul emosi. Akan timbul emosi dan murah tersinggung seperti itu. Mungkin kalau dia sudah berumah tangga, mungkin ya di keluarganya itu akan ada ya keributan lah. Agak panas Agak lagi ya. panas seperti itu. Nah, ini kan batu ini kan memiliki bapak nih, bapak sebelah ya. Pandut. Pandut. Nah, kalau menurut Pandut tuh selama bapak pakai batu ini apalah perasaan bapak? Reaksi. Nah ini baru saya pakai, Oh, baru dikasih kawan. Jadi saya belum tahu artinya apa, belum ada fungsi sama saya. Oh, jadi Pandut ini bertanya sedikit lah kepada Ki Dipo Iya ya. betul. Jadi kan begini nih sifatnya nih. Sama, ini batu sama kita punya barang itu seperti sepeda motor. Seperti itu. Jadi sepeda motor itu dia bawa kita ke sana kemari, sana kemari. Tapi kita nggak mengingatkan dan kita rawat. Contoh seperti misalnya olinya nggak kita ganti, kan begitu. Nah, mungkin nggak kita cuci, kan lama-lama benda itu kan akan hancur, Iya, betul. kan begitu kan. Karena kan sifatnya benda ini bernyawa dan dia ada aura-aura memang positif itu dia hidup gitu. Jadi sama dengan batu cincin seperti ini. Batu ini kan seperti ini untuk menghias tangan gitu. Tapi dikala batu ini kita pakai, kita biarkan aja, tidak kita cuci, atau tidak seperti misalnya kita ya taruh seperti misalnya minyak wangi biar sedikit banyaknya dia agak mengkilat seperti itu. Sebenarnya ya memang harus seperti itu juga. Apapun benda yang ada di tubuh kita yang kita pakai harus kita rawat juga. Sama kayak benda yang keseharian kita, apalagi ini batu. Batu ini kan ada jenis tuah dia. Jadi tuah inilah nanti wajib kita hargai. Karena di dalam ini ada yang namanya itu kodam. Kodam itu mungkin di dalam unsur-unsur batu ini kan ada yang mendiami dia di dalam itu. Seperti mungkin ya kayak dia seperti makhluk gaib lah yang di dalam ini gitu kan. Kita kan perlu menghargai juga. Dan jangan kita sia-siakan gitu. Dan tidak juga kita seperti ini, wah ini gara-gara batu cincin ini kita jadi sakti. Tidak seperti itu juga.
Jadi salah satu manfaat batu ini juga bisa jadi satu penghias tangan. Iya, tangan hobi lagi ya. Hobi kedua mungkin karena kita memakai batu cincin ini timbul keberanian kita, wibawa kita. Jadi mungkin orang melihatnya Aura-aura positif. agak-agak ya agak-agak Berarti mungkin. tidak berarti kita harus menyembah batu ya Ki ya. Tidak berarti harus menyembah batu. Dan batu ini juga menjadi senjata lebih ampuh gitu. Contoh Senjatanya, seperti misalnya, senjatanya apa tuh Ki? Nah, contoh misalnya seperti ini, perbedaannya kalau kita nih berantem nih, jumpa begal di jalan gitu kan. Wah, Ya, gitu. kita tidak memakai batu cincin ini, mungkin ya sedikit banyaknya kan ya paling seperti itu kan. Tapi dengan adanya batu cincin ini kemungkinan gitu. Kemungkinan kita bisa mempertahankan diri. Apalagi kalau kita pakai gitu kan. Masuk uap gitu kan. Maka akan bisa mencelakai begal tersebut gitu. Maka kita mungkin kemungkinan ya bisa menang lah karena kita ada senjata juga salah satunya. Baik. Terima kasih Ki. Kira-kira apa pesan-pesan Ki untuk sedulur-sedulur kita di rumah sana Ki? Pesan saya cuma satu, bahwa kita harus yakin gaib itu nyata dan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ki Simbadipo. Salam rahayu rahayu rahayu.